Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sekarang kali ini kita akan sampai pada episode yang ke-18 tentang ayat yang seringkali dirujuk oleh kita, oleh masyarakat muslim pada umumnya, tentang penciptaan Nabi Adam, atau tentang penciptaan Siti Hawa dari Nabi Adam, yang kemudian disimpulkan bahwa perempuan tercipta dari laki-laki atau perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Padahal kalau kita baca bersama nanti ayatnya sama sekali tidak berbicara itu, sekalipun dengan metafor sekalipun. Jadi kita tahu sebelumnya sama-sama sudah kita bahas ada 14 ayat minimal kalau dibagi 3 menjadi 3 kelompok, bahwa di sana di ayat-ayat yang sudah saya bahas pada episode yang ke-17 itu bahwa terang benderang Quran mengatakan manusia tercipta dari unsur tanah, unsur air. Lalu kemudian dalam kelompok ketiga adalah bagaimana penciptaan manusia dari atau melalui reproduksi biologis sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita secara faktual, yaitu melalui pertemuan sperma dan ovum dan seterusnya kemudian menjadi bayi. Namun sayangnya banyak orang justru merujuk kepada ayat ini, padahal ayat ini juga tidak berbicara begitu. Tetapi seringkali lalu orang mengutipnya sebagai pernyataan bahwa Quran berbicara tentang penciptaan perempuan dari laki-laki. Mari kita lihat ayatnya, dan pembahasan ini kalau mau lebih lengkap, lebih jelas, ada di halaman 234 dalam buku saya Qiraah Mubadalah. Biar lebih jelas, mari kita lihat ayatnya. Inilah ayat satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang sering dikutip oleh kita untuk berbicara tentang penciptaan perempuan dari laki-laki, yaitu dari surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 1. Ayat ini kalau dibaca, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Nah, ini terang benderang Quran menggunakan kata manusia. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah, robbakum, kepada Tuhan kalian. Kalian artinya kembali lagi kepada manusia, berarti ini. Tuhan kalian, wahai manusia. Alladzi khalaqakum, alladzi yang, Tuhan yang khalaqakum, menciptakan kalian semua. Ini juga sama, berarti kumnya kembali lagi kepada manusia. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Nah, ini penting untuk digaris bawahi. Nanti kita akan kembali lagi ke nafsin wahidah ini. Dari diri yang satu. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari diri yang satu itu. Nah, ini kembalinya kepada nafsin wahidah. Dari diri yang satu itu adalah zaujaha, pasangan diri yang satu tersebut. Pasangan diri yang satu tersebut. Jadi di sini juga sama, kembali kepada nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Wabassa minhuma, lalu Allah menyebarkan minhuma, dari diri dan pasangannya itu, rijalan kasiro, manusia-manusia laki-laki yang banyak, wanisaan, dan juga manusia-manusia perempuan atau generasi berikutnya. Menciptakan generasi berikutnya, laki-laki maupun perempuan, menciptakan dan menyebarkannya. Nah, ayat ini jika kita lihat seperti yang saya bilang, silahkan dicek di terjemahan, itu menyapa manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian semua, wahai manusia. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, wahai manusia, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Jadi kalau kita konsisten,
An-nas ini artinya manusia, dan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja. Karena itu kalau menggunakan pendekatan muhkam mutasyabih atau qat'i dhonni, atau ya pendekatan paling sederhana dari dalalatul alfaz, ya ini berbicara tentang manusia, laki maupun perempuan. Jadi tidak secara spesifik bicara laki-laki maupun perempuan, tidak. Nah, sayangnya lalu kemudian beberapa ulama mengartikannya tentang laki-laki dan perempuan. Nah, ini lalu kemudian muncullah tafsir itu. Padahal agak sulit untuk dikaitkan dengan lafaz ini. Jadi lalu kemudian diartikannya adalah kum itu laki-laki, nafsin wahidah itu artinya Adam. Ini diartikan Adam berarti laki-laki. Jadi kalian semua wahai manusia, tentu nafsin wahidah artinya laki-laki. Lalu zaujaha artinya adalah perempuan di sini. Jadi kalian wahai manusia diciptakan dari laki-laki. Lalu dari laki-laki itu diciptakanlah perempuan. Sehingga ada pasangan perempuan dan laki-laki. Nah, padahal ayat tidak bicara perempuan, nggak ada kata perempuan di sini. Tidak bicara laki-laki, nggak ada kata laki-laki di sini. Kata-katanya nafsin wahidah. Bahkan kalau menggunakan struktur bahasa Arab, justru nafsin wahidah itu perempuan. Lalu zaujaha itu laki-laki. Kalau kita menggunakan struktur bahasa Arab secara literalnya ya, artinya bahasa katanya, wahidah itu menunjuk kepada perempuan. Nah, kalau kita mau persis seperti lafadznya, maka kalian semua tercipta dari perempuan. Lalu laki-laki itu tercipta dari perempuan. Kalau menggunakan struktur lafadz sebagai kata nafsin wahidah yang mu'annas atau perempuan. Tetapi saya juga tidak setuju ini. Jadi ini bukan begini, juga bukan begini, karena ayat tidak bicara laki-laki, tidak bicara perempuan sama sekali. Ayat bicara tentang manusia, jadi bukan bicara ini. Bicara tentang manusia yang tercipta dari nafsin wahidah. Jadi problem mengartikan nafsin wahidah inilah yang kemudian menjadi awal dari penafsiran atau pandangan bahwa laki-laki adalah diciptakan pertama, lalu perempuan dari laki-laki. Padahal Quran tidak berbicara itu sama sekali. Apalagi kalau kita lagi-lagi di counter dengan kata-kata nafsin wahidahnya adalah perempuan, maka bisa terbalik. Perempuan dulu baru laki-laki. Karena kata zaujaha, pasangannya, kan perempuan dalam bahasa Arab. Zaujaha pasangannya perempuan. Kalau pasangannya perempuan harusnya laki-laki, dan ini perempuan gitu loh. Tetapi saya tidak ingin mengartikan dengan jenis kelamin di sini, karena nafsin wahidah tidak sedang bicara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dari manusia. Maka kita biarkan artinya umum sebagaimana awalnya adalah manusia. Jadi kalau kita kalau kita mau mengartikannya kembali kepada awalnya, kita punya lafadz nafsin wahidah berkali-kali dibicarakan dalam Al-Quran, artinya adalah jiwa, bisa akal, bisa spirit, bisa kemanusiaan itu sendiri. Maka penciptaannya itu jadi bukan demikian. Ini kan kalau menggunakan pemahaman yang ada, itu kita punya nafsun wahidah sini ya. Lalu nafsun wahidah itu, dari nafsun wahidah terciptalah laki-laki. Ini. Dari laki-laki kemudian diciptakanlah perempuan. Begini jadi. Nah, nafsin wahidah yang ini. Ini kalau menggunakan tafsir yang biasa didengar oleh kebanyakan orang. Jadi perempuan tercipta dari laki-laki, laki-laki tercipta dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Padahal nafsin wahidah ini
Atau mungkin diartikannya bukan begitu tadi. Jadi nafsin wahidah itu laki-laki, dari laki-laki terciptalah perempuan. Lalu dari perempuan tercipta laki-laki generasi berikutnya dan berikutnya. Nah, saya ingin mengembalikan nafsin wahidah apa adanya sebagai nafsin wahidah, sebagai jiwa, sebagai esensi. Kita tahu dalam berbagai tafsir klasik juga sesungguhnya sudah ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa nafsin wahidah juga bukan Nabi Adam, bukan laki-laki artinya. Tetapi ya dibiarkan sebagai esensi yang satu, yaitu tanah atau unsur-unsur tanah. Jadi semua manusia tercipta dari unsur-unsur tanah. Sehingga artinya lalu tidak perempuan tercipta dari laki-laki, tetapi baik laki-laki maupun perempuan tercipta dari unsur tanah yang sama, dari jiwa yang sama. Jadi kalau menggunakan pendekatan itu, maka mengartikannya begini. Jadi ada nafsin wahidah, bahwa semua manusia ini tercipta dari nafsin wahidah. Semuanya, mau laki, mau perempuan. Karena itu penafsirannya adalah bahwa Allah itu menciptakan kamu dan pasangan kamu itu dari nafsin wahidah. Jadi ketika berbicara itu lalu unsurnya harusnya begini, manusia, kamu di sini, kamu artinya manusia, dan pasangan kamu itu dua-duanya tercipta dari nafsin wahidah. Gitu jadi yang itu harusnya. Nafsin wahidah sebagai sumber awal, lalu kemudian kamu tercipta dari nafsin wahidah, begitupun pasanganmu tercipta dari nafsin wahidah. Jadi terserah pasangannya siapa. Kalau konteksnya kamu bicara laki-laki, maka perempuan. Kalau konteksnya Anda berbicara perempuan, maka laki-laki. Jadi kamu dan pasanganmu tercipta dari jiwa yang sama, kemanusiaan yang sama, akal yang sama. Akal dalam arti kemanusiaannya, bahwa ada perbedaan pasti setiap orang, jangankan antar laki perempuan, antar individu pun ada perbedaannya. Tetapi sebagai manusia adalah memiliki martabat kemanusiaan yang sama. Jadi ayat ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa baik kamu maupun pasangan kamu tercipta dari nafsin wahidah. Lalu melalui kamu dan pasangan kamu inilah tercipta berikutnya, disebarkan berikutnya, generasi lebih banyak lagi, laki-laki maupun perempuan. Jadi ini adalah tafsir mubadalah atas ayat yang selama ini dirujuk oleh orang untuk mengatakan bahwa perempuan tercipta dari laki-laki, padahal Quran sama sekali tidak berbicara itu. Jadi Quran lebih menitik beratkan tentang nafsin wahidahnya, dan karena itu pemaknaannya adalah demikian. Biar mudah nih saya gambar ulang. Di sini nafsin wahidah. Nah, lalu dari sini lahirlah generasi. Jadi ayat An-Nisa surat keempat ayat 1 itu sedang berbicara tentang kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan sumber, kesatuan orisinalitas antara kalian semua, tentu saja manusia yang berasal dari pasangan, lelaki maupun perempuan. Lalu kemudian kedua pasangan ini, siapapun pasangan yang kita maksud awal, sebagai awal misalnya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, maka kedua-duanya tercipta dari esensi yang sama, yaitu nafsin wahidah. Kalau kita bilang esensinya unsur-unsur tanah, duanya sama. Kalau kita bilang esensinya, karena Quran sudah bilang itu, esensinya adalah air, maka tentu saja dua belah pihak ada unsur air, ada unsur tanah. Dan berikutnya, ketika sudah menjadi generasi, mau laki mau perempuan, keduanya tercipta dari atau melalui proses reproduksi pertemuan ovum dan sperma yang kemudian menempel di dinding rahim, menjadi terbentuk sampai menjadi bayi dan lahir di manusia. Semua orang begitu.
Karena itu tidak beralasan sama sekali ungkapan, pernyataan, apalagi keyakinan perempuan tercipta dari laki-laki, apalagi tulang rusuk laki-laki. Tidak ada. Tidak ada pernyataan eksplisit sama sekali. Bahkan implisit pun salah. Salah dalam arti merujukkan domir kepada, mari kita balik lagi, domir kepada asalnya. Kalau kita lihat, ha ini perempuan. Kalau khalaqa minha, secara bahasa kalau mau, Allah menciptakan darinya perempuan, hatu perempuan, nafsin wahidah perempuan. Kalau kita mau mengambil secara literal, maka justru yang pertama diciptakan adalah perempuan. Tetapi ini perempuan bukan jenis kelamin. Ini perempuan nafsun wahidah atau jiwa atau esensi. Karena itu esensinya adalah mungkin bersifat feminin, tapi bukan itu perdebatan saya atau persoalan saya. Tapi di sini adalah soal esensi kemanusiaan yang sama antara kamu dan pasangan kamu, antara seseorang dan pasangannya. Karena itu tidak boleh, kalau kita sudah sadar bahwa kita memiliki esensi yang sama, maka tentu saja kita perlu mencari kesamaan yang memungkinkan kita bisa hidup bahagia dengan pasangan kita. Tentu saja perbedaan pasti banyak, jangankan antar pasangan, antar orang yang satu saudara, satu jenis, satu organisasi, pasti punya perbedaan. Tapi inti dari penekan ayat ini soal esensi, sehingga kita bisa lebih banyak mempertemukan persamaan-persamaan dibanding membenturkan perbedaan-perbedaan. Jadi kesalingan, kerjasama itu untuk mencari, menemukan kesamaan dan memaklumi perbedaan atau mempertemukan juga perbedaan untuk memaksimalkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Jadi ini sama persis dengan ketika kita berbicara bahwa di sini, misal di atas, itu adalah Allah. Maka kita dua-duanya adalah hamba Allah. Karena itu, lagi-lagi tidak beralasan sama sekali untuk mengatakan bahwa ayat ini bisa menjadi rujukan untuk mengatakan perempuan tercipta dari laki-laki. Tidak ada kata yang menunjuk ke situ. Dan bahkan kalau menggunakan kata, justru sebaliknya, perempuan yang pertama kali diciptakan. Tetapi Quran tidak sedang bicara siapa yang diciptakan duluan. Quran sedang berbicara pentingnya berpasangan, menyadari esensi yang sama sebagai manusia, sehingga satu sama lain selalu berpikir untuk saling menghormati, saling mendukung, dan saling menolong satu sama lain. Mungkin bisa dicek bahwa ternyata di tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi atau tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Lusi, itu nafsin wahidah tidak diartikan sebagai Adam. Beberapa ahli tafsir mengartikannya sebagai Adam. Karena itu kita sudah tahu penegasan yang sangat krusial dari Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manarnya, bahwa sama sekali ayat ini tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan Siti Hawa tercipta dari Adam, apalagi perempuan tercipta dari laki-laki. Ayat ini, mari kita balik lagi, sama sekali tidak berbicara Adam, tidak berbicara Hawa, juga tidak berbicara penciptaan perempuan dari laki-laki, tidak. Tetapi berbicara tentang kesamaan Anda dan pasangan Anda dari esensi yang sama, kemanusiaan, esensi kemanusiaan yang sama. Nanti boleh dicek juga tentang arti nafsun dalam Al-Quran yang ada banyak sekali, ada 200-an lebih tempat mengartikan kata nafsun. Itu tidak pernah diartikan laki-laki. Jadi ini nggak pernah diartikan sebagai Nabi Adam atau laki-laki. Kenapa tiba-tiba di sini diartikannya Nabi Adam atau laki-laki? Jadi ini penegasan yang sangat terang benderang. Mungkin pada saat itu ada keyakinan, ada pandangan yang diwariskan oleh beberapa agama atau budaya sebelumnya, lalu masuk dan menjadi
latar belakang sehingga beberapa ulama mengartikannya sebagai penciptaan Hawa dan Adam. Padahal Quran tidak bicara demikian sama sekali, dan kata nafsun ada 295 tempat, dan 5 tempatnya justru mengartikan asal-usul kejadian untuk semua manusia tanpa ada indikasi untuk ditafsirkan Adam sama sekali. Jika melihat jumlah yang sangat banyak ini, maka seharusnya qat'i, muhkam, bahwa penciptaan manusia itu bukan perempuan dari laki-laki. Bukan Siti Hawa dari Adam, bukan. Tetapi sama-sama dari unsur kemanusiaan yang sama. Mungkin air, mungkin tanah, mungkin kejiwaannya juga. Mungkin maksudnya mengartikannya karena kata nafsu, menggunakan kata nafsun itu. Sekali lagi, ini penting sekali untuk ditegaskan bahwa Al-Quran sama sekali tidak pernah berbicara penciptaan perempuan dari laki-laki, apalagi dari tulang rusuk laki-laki. Semua ayat mengindikasikan, menjelaskan, membicarakan secara terang benderang bahwa manusia tercipta, manusia laki-laki dan perempuan tercipta dari unsur air, unsur tanah, dan juga melalui proses reproduksi yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Dan ayat ini juga menegaskan tentang kesamaan asal, kesamaan esensi, kesamaan kemanusiaan antara kamu dan pasangan kamu, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan tentu saja relasinya adalah relasi mubadalah, kesalingan dan kerjasama. Pertanyaannya adalah, lalu dari mana muncul keyakinan tersebut? Mengapa kok banyak orang berpendapat demikian, bahwa perempuan tercipta dari laki-laki? Ada yang bilang tulang rusuk laki-laki. Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Rashid Ridho menelusuri, ternyata ini pengaruh dari Israiliyat atau pengaruh dari ajaran-ajaran Bani Israel, baik dalam mereka yang beragama Nasrani ataupun Yahudi. Tapi terlepas dari itu, kita harus akui memang ada hadis yang berbicara hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain. Tetapi hadis ini juga tidak berbicara tentang Nabi Adam maupun Siti Hawa. Begitupun hadis ini juga kalau dibaca secara utuh penuh dengan hadis-hadis yang lain, bukan sedang membicarakan tentang penciptaan, tapi sedang berbicara tentang relasi antara suami dan istri, di mana istrinya memiliki perilaku atau karakter yang temperamen, yang mudah marah, laksana tulang rusuk yang bengkok, keras sekali. Karena kalau dibiarkan dia tetap bengkok, kalau diluruskan akan patah, dan patahnya adalah cerainya. Itulah konteks hadis itu, bukan penciptaan. Sayangnya hadis ini juga kemudian dibaca, ditafsirkan, dibesar-besarkan pada penciptaannya. Padahal jelas-jelas hadis lainnya mengatakan bukan khuliqat tapi qad dila'in. Jadi memang ada hadis yang mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Fa innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, ini kata perempuannya bukan Siti Hawa, khuliqat tercipta min dila'in dari tulang rusuk, wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, dan sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu. Nah ini fa in dhahabta, apabila kamu tuqimuhu, meluruskan tulang rusuk tersebut kasar tahu, maka Anda akan mematahkannya. Wa in taraktahu, dan apabila Anda biarkan, lam yazal a'waj, maka dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa, maka saya wasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada manusia, kepada perempuan. Jadi istausu bin nisa'i awalnya hadis ini. Nah, ini tentu saja kita tahu untuk hadis yang sama, kemudian ada riwayat lain yang ini lebih
lebih rasional ketika berbicara bahwa al-mar'atu kad-dilai. Sama-sama Bukhari. Yang awal itu di 3366, ini di 5239 nomornya. Jadi hadis itu kemudian ternyata ada dua redaksi. Redaksi yang pertama kad-dilai sebagaimana tulang rusuk. Hadis yang tadi saya sebut khuliqat diciptakan dari tulang rusuk. Karena itu seharusnya hadis khuliqat itu dimaknai dengan hadis kad-dilai. Kenapa? Karena tidak ada satupun perempuan yang tercipta dari tulang rusuk. Ini bicara tentang perempuan, bukan Siti Hawa. Ini bicara tentang istri. Dan perempuan artinya adalah istri ketika Anda menikah. Anda laki-laki menikahi seorang perempuan. Lalu Nabi mengatakan, saya wasiatkan Anda, wahai laki-laki, untuk selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena kadang perempuan memiliki karakter yang temperamen sebagaimana tulang rusuk. Apabila Anda biarkan tetap temperamen, apabila Anda nasihati, luruskan, bisa jadi akan patah, dan patahnya disebutkan dalam hadis juga adalah perceraian. Jadi, kalau kita mau membaca utuh teks hadis ini dengan berbagai teks yang lain, dan juga dengan semangat ayat bahwa esensi laki-laki dan perempuan penciptaannya adalah sama dari manusia, maka tentu saja hadis ini harus dimaknai dalam konteks relasi suami istri. Dan juga pemaknaannya harus bersifat mubadalah. Mubadalah artinya dalam konteks hadis ini berarti bahwa sebagaimana laki-laki mungkin menemui atau menemukan karakter istrinya yang temperamen, yang bengkok, yang mudah patah ketika diluruskan, ketika diberi nasihat, karena itu harus hati-hati, harus pelan-pelan, maka tidak menutup kemungkinan perempuan juga menghadapi atau menemukan suami yang punya karakter seperti ini. Jadi hadis ini sedang berbicara tentang relasi antara suami dan istri, yang bisa jadi ada suami yang istrinya temperamen atau ada istri yang suaminya temperamen. Sama sekali tidak sedang berbicara tentang penciptaan. Karena itu tidak beralasan seseorang, apalagi menyandang ustadz atau ulama, menyatakan bahwa Islam menegaskan penciptaan perempuan dari laki-laki. Tidak, sekali lagi tidak. Quran di berbagai ayat, ada puluhan ayat, menjelaskan dengan tegas penciptaan laki-laki dan perempuan dari unsur kemanusiaan yang sama. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, memperoleh mandat sebagai khalifah, dan karena itu harus bekerja sama untuk mewujudkan segala kebaikan di muka bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.